Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Terpuji nama Tuhan membuat kita boleh kembali bertemu dalam Victorious Devotion pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari yang indah, hari yang cerah, hari yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita. Ayo semangat ya, mari kita mengucap syukur dan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang kembali di pagi ini ya Tuhan, mengucap syukur buat kehidupan yang Tuhan beri, mengucap syukur buat keadaan baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, mengucap syukur untuk semua bahkan yang Tuhan izinkan terjadi buat keluarga, buat teman handai tolan, buat semua keberadaan kami mau terus bersyukur kepada Tuhan dan kami mau terus berkata Engkau Tuhan yang baik, Bapa yang setia, Kau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan Kau adalah Guru kami yang tertinggi, yang kami sangat hormati. Biarlah Tuhan terus Kau mengajar kami setiap hari ya Tuhan, untuk mengikuti jejak-Mu Tuhan Yesus. Agar kami boleh sungguh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kekasih Tuhan, pagi ini kita mau belajar sama-sama ya untuk menjadi murid Yesus. Bukti murid Yesus ya, itu temanya hari ini pagi ini. Waktu kecil saya masih ingat dulu nonton film kungfu Jackie Chan, ya kan. Ada dia berguru kepada seorang guru jago kungfunya. Tapi dia suka minum minuman keras, mabok, wah begitu luar biasa dia. Makanya akhirnya dia dipanggil si dewa mabok. Dan kemudian Jackie Chan akhirnya berguru, dan ketika dia berguru, ya untuk akhirnya dia mengalami juga menerima ilmunya dan menguasai jurus dewa maboknya itu, Jackie Chan juga harus ngikut minum arak. Dan kalau belum gurunya itu, kalau belum mabok, belum bisa tuh jurusnya keluar. Nah begitu juga akhirnya kemudian Jackie Chan ketika udah belajar itu muridnya, ya mabok dulu, ketika berantem begitu dikasih minum arak, mabok, baru keluar jurus dewa maboknya. Jadi persis Jackie Chan mengikuti gurunya, ya kan. Nah begitulah dia sebetulnya kan. Kita kan murid-murid Kristus ya, ya walaupun belum semuanya kita sepenuhnya bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Mungkin saya pun juga, kita semua masih belajar, tetapi kita mau belajar terus kepada Yesus Kristus guru kita, mengikuti teladan-teladannya. Nah kita sebagai murid yang penting itu adalah mau belajar, mau mengikuti dengan taat apa yang guru kita contohkan, apa yang guru kita ajarkan. Nah itulah seorang murid, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi belum tentu semua orang percaya, maaf nih ya, semua orang percaya, orang Kristen itu murid Yesus yang sejati. Belum tentu. Masalahnya bisa aja seorang itu udah percaya Tuhan, dibaptis, jadi anggota gereja, ikut pelayanan tiap minggu. Tapi apakah dia sungguh-sungguh sudah menjadi murid Yesus yang sejati? Itu harus dibuktikan. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, kriteria siapa sih murid Yesus? Ya kan? Dari mana kita tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan? Yuk, ini kita mau terus mengencourage diri kita ya, menghidupi kehidupan kita sebagai murid Tuhan ya, agar benar-benar bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah di dalam Lukas kita ngelihat Lukas 14 ayat 25, 26, 27. Nah itu kita melihat ada dua ciri bukti bahwa dia murid Tuhan. Ya, saya bacakan Lukas 14 ayat 25. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, nih ayat yang pertama nih, ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya dan ibunya dan istrinya dan anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow. Apalagi nih pengajarannya salat sesat kagak ya. Wah bagus ngajar sesat nih kali. Masa ia suruh membenci, mau jadi murid Tuhan harus benci
bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-lakinya, perempuannya, bahkan nyawanya sendiri kita suruh harus benci. Kalau kita nggak membenci, Tuhan dikatakan ia tidak dapat menjadi muridku. Ini yang ngomong Tuhan Yesus, bukan saya Bapak Ibu. Ya, tapi tentunya dengan pengertian ya, bahwa bukan maksudnya ini artinya bahwa kita harus mengutamakan mengasihi Tuhan Yesus lebih di atas segalanya, termasuk diri kita sendiri, nyawa kita sendiri. Orang tua kita harus mengasihi betulnya. Papa, mama, saudara, semua kita harus tetap mengasihi saudara kita. Tetapi kalau kita mengasihi mereka, ada orang yang gak bisa ngikut Yesus, mencintai Yesus karena bapaknya, karena ibunya, karena keluarganya. Ada loh sampai sekarang. Sebetulnya dia udah percaya sama Tuhan. Sebetulnya hatinya udah tergerak untuk mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Tetapi karena lingkungan, karena situasi, keadaan, dan dia bilang, aduh gak bisa nih, saya gak bisa tinggalin. Saya tetap mengasihi. Dan itulah yang dibilang bahwa dia gak layak, dia gak bisa menjadi muridku. Jadi bagaimanapun juga dalam hidup ini, yang tertinggi yang harus kita kasih adalah Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, di ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi yang kedua adalah memikul salib dan mengiring Yesus dengan setia. Mengikuti seorang guru itu kita harus ikuti terus teladannya, kehidupannya. Murid-murid Yesus, 12 murid Yesus selalu bersama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Terus mengikuti bersama dengan Yesus dan belajar dari kehidupan Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan. Dan juga tadi dikatakan dia harus pikul salibnya. Yesus sudah memikul salib, kita murid-muridnya juga harus memikul salib. Kita harus memikul salib kita. Kita harus menyangkal diri kita, memikul salib kita. Itu murid Yesus. Dan yang ketiga, ini yang penting juga Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Bukti kita murid Kristus, kita melakukan teladan Kristus. Dia datang ke dunia merupakan bukti kasih Allah, dan dia hidupnya. Hidup Yesus adalah hidup penuh dengan kasih kepada semua orang. Semua orang, dia tidak memandang bulu. Kepada semua orang dia mengasihi. Dan itu juga yang harus kita teladani, itu yang harus kita ikuti. Ya walaupun kembali sekali lagi semuanya ini ya proses ya Bapak Ibu. Kita semuanya belajar, kita sedang belajar semuanya nih, jadi murid-murid Tuhan. Namanya murid kan, namanya posisi, namanya murid-murid ya belajar. Ya sampai sekarang saya pun masih belajar. Bapak Ibu juga ayo jangan jadi kecil hati. Ayo tetap belajar, kalaupun gagal, murid gagal ya belajar lagi untuk bisa berhasil kemudian. Ya, bahwa mengasihi itu saling mengasihi, hidup mengampuni, menerima kesalahan dan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya belajar, kalaupun memang terkadang gak bisa langsung spontan, bisa memakan waktu panjang, tapi terus lama-lama ketika berlatih, makin lama makin bisa dengan respon cepat bisa mengasihi, bisa mengampuni. Bahkan ketika kita disakiti lagi kemudian, dengan otomatis kasih itu mengcover kita. Sehingga kita ya secara manusia mungkin sakit, tetapi sebagai murid Kristus ketika kita benar-benar mencintai dia lebih dari segalanya, memikul salib kita akhirnya bisa mengasihi dengan plong, dengan tidak berat. Ya Bapak Ibu, jadi yuk mari kita percaya bahwa kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati, yang berkenan di hatinya. Kamu bisa, saya bisa dengan kasih Tuhan. Mari kasih yang mula-mula kepada dia, kasih yang tertinggi kepada Tuhan akan menolong kita menjadi murid yang berkenan di hadapannya. Amin. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mendengar suara firman-Mu.
Tuhan Yesus, guru kami yang tertinggi, hari ini Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah murid-murid-Mu Tuhan, yang telah Kau panggil dan pilih. Dan biarlah kami boleh terus Tuhan bertumbuh, belajar daripada-Mu ya Tuhan, menjadi seorang murid yang berkenan, yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, mengikuti teladan-Mu sebagai guru kami. Tuhan, dalam keseharian kami, dalam seluruh aspek hidup kami Tuhan, kami mau belajar dari Engkau. Dan biarlah Tuhan Allah Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, untuk kami boleh melakukan seperti yang Tuhan Yesus telah contohkan dan teladankan. Kami boleh terus menempatkan Engkau Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami boleh terus memikul salib, mengikut Engkau. Dan kami dalam hidup ini senantiasa saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati dimanapun umat-Mu berada, aktivitas sepanjang hari ini kami mau terus lakukan dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kami mau terus ingat bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas setiap kami semua dan umat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, selamat terus belajar, dan terus belajar. Sampai kita didapati menjadi murid yang sungguh luar biasa, berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.